Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di statistika yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan mempergunakan Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja kita menuju ke TKP. Data yang ada merupakan data dummy dari sebuah hasil riset. Sebagai tahapan pertama, kita akan mencari jumlah observasi, di mana jumlah observasi kita pergunakan rumus count. Silakan diketik sama dengan count. Selanjutnya silakan diblok mulai sel A2 sampai dengan sel J6. Selanjutnya tekan tombol enter. Berikutnya kita akan mencari nilai maksimum, di mana formulasinya sama dengan max. Selanjutnya silakan diblok dari seluruh data yang ada. Kemudian tekan tombol enter. Kita lanjut mencari nilai minimumnya. Formulasinya sama dengan min, kurung buka. Selanjutnya kita blok seluruh sel yang ada. Tekan tombol enter. Untuk ring merupakan hasil pengurangan antara nilai maksimum kita kurangi dengan nilai minimumnya. Selanjutnya tekan enter. Kemudian jumlah kelas diperoleh dengan menggunakan rumusnya Stourges. Kita masukkan sama dengan 1, kita tambah hasil perkalian antara 3,3 dengan log n. N adalah jumlah observasinya, di mana jumlah kelasnya adalah 6,6. Kita bulatkan, karena kita bulatkan maka formulasinya ini kita tambahi dengan round up. Kemudian desimalnya 0. Sehingga jumlah kelasnya sama dengan 7. Yang terakhir kita akan mencari panjang interval, di mana panjang interval merupakan hasil pembagian antara ring kita bagi dengan jumlah kelasnya. Sehingga panjang intervalnya 11,42. Ini kita bulatkan ke atas sehingga formulasinya kita tambahi dengan round up. Desimalnya 0. Dengan demikian panjang intervalnya sama dengan 12. Berikut kita akan mengisi tabel distribusi frekuensinya, di mana untuk kelas pertama batas bawahnya adalah nilai minimumnya. Kemudian batas atasnya diperoleh dari nilai minimum kita tambah dengan 11. Angka 11 ini kita peroleh dari panjang interval dikurangi 1. Kemudian pada kelas kedua diperoleh dari batas atas pada kelas 1 kita tambah dengan 1. Selanjutnya untuk batas atasnya kita peroleh dari batas bawah ditambah dengan 11. Untuk kelas yang lainnya kita kopikan dari kelas nomor 2. Pada kolom frekuensi kita akan masukkan formulasinya. Sebelumnya silakan diblok dulu frekuensi dari masing-masing kelas. Kemudian kita masukkan formulasinya sama dengan frekuensi. Kemudian kita blok data yang ada. Titik koma. Untuk array-nya kita blok pada batas atas dari semua kelas.
Kemudian silakan ditekan tombol Shift Control dan Enter secara bersamaan. Sehingga frekuensi masing-masing kelas telah kita peroleh. Selanjutnya kita akan menjumlahkan frekuensinya. Bila mana frekuensi ini kita jumlahkan, hasilnya akan diperoleh sama dengan 50 sesuai dengan jumlah N-nya. Oke, kita jumlahkan. Kolom berikutnya adalah nilai tengah, di mana nilai tengah merupakan hasil pembagian antara penjumlahan batas bawah dengan batas atas. Kita bagi dengan 2. Selanjutnya kita copy ke bawah. Untuk frekuensi relatif diperoleh dari hasil pembagian frekuensi pada kelas bersangkutan, kita bagi dengan jumlah observasinya. Sebelum ditekan tombol Enter, silahkan ditekan tombol F4 untuk mengunci. Selanjutnya kita copy ke bawah. Kolom berikutnya yaitu frekuensi kumulatif. Untuk kelas pertama, frekuensi kumulatifnya sama dengan frekuensi pada kelas tersebut. Sedangkan kelas berikutnya, frekuensi kumulatifnya diperoleh dari frekuensi pada kelas yang bersangkutan, kita tambahkan dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Silakan di-copy ke bawah. Tepi kelas. Tepi kelas di sini adalah tepi kelas bawah. Sehingga kita peroleh dari batas bawah, kita kurangi dengan 0,5. Silakan di-copy ke bawah. Kita tambah satu kelas lagi yang kita peroleh dari batas atas pada kelas terakhir, kita tambah dengan 0,5. Kolom berikutnya merupakan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk kedua kolom ini, hasil perhitungannya mempertimbangkan nilai tepi kelas. Untuk kelas yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari 17,95, kita peroleh 0, karena batas bawah kita adalah 18, sementara yang dimaksud pada kolom ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari 17,95. Untuk kelas 2, di mana frekuensi kumulatif kurang dari 29,5, itu kita peroleh pada kelas 1, yaitu sama dengan 4. Kelas ketiga, frekuensi kumulatif kurang dari 41, itu kita peroleh dari penjumlahan frekuensi pada kelas 2 ditambah dengan frekuensi kelas 1. Demikian pula untuk kelas berikutnya.
Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif lebih dari. Ini kita kerjakan dari kelas yang terakhir, yaitu kelas tambahan, di mana frekuensi kumulatif lebih dari 101, karena batas atas untuk kelas 7 ini adalah 101, sementara yang diminta dia adalah frekuensi kumulatif lebih dari 101,5, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya untuk kelas 7, frekuensi kumulatif lebih dari 89,95. Batas bawah untuk kelas 7 ini adalah 90. Sehingga frekuensi kumulatif lebih dari 89,5 nilainya adalah 3. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari 77,95 ini merupakan penjumlahan antara 8 kita tambah 3. Demikian juga untuk kelas berikutnya. Frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas 1 jumlahnya harus sama dengan 50. Langkah selanjutnya kita akan membuat grafik. Grafik yang pertama yang akan kita buat adalah grafik histogram. Pada menu insert, silakan dipilih grafik dalam bentuk kolom. Kemudian pilih grafik mana yang Anda sukai. Silakan diatur tata letaknya. Kemudian klik select data. Selanjutnya klik add. Pada series name, kita klik frekuensi, judul kolom frekuensi. Selanjutnya pada series value, kita isi dengan frekuensi dari masing-masing kelas. Oke. Kemudian pada akses label, kita ganti dengan nilai tengah. Oke. Oke. Labelnya bisa dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian silakan diklik pada grafiknya. Klik kanan, kita pilih format data series. Pada series option, pilih no gap. Kita ganti dengan 0%. Klik close. Selanjutnya Anda bisa memilih warna mana yang Anda sukai. Grafik yang kedua adalah grafik dalam bentuk polygon. Silakan klik insert, kemudian kita pilih grafik tipe line, kemudian kita pilih grafik line width maker. Silakan diatur tata letaknya. Pada menu select data, silakan diklik, kemudian klik add. Series name, kita pilih frekuensi, kemudian series value-nya kita ganti dengan frekuensi dari masing-masing kelas. Klik OK. Pada akses label, kita edit,
kita ganti dengan nilai tengah. Oke, selesai. Labelnya bisa kita hilangkan. Warna dari grafik tersebut bisa Anda pilih mana yang Anda sukai. Grafik yang ketiga yaitu grafik OGIF. Pada grafik OGIF ini yang menjadi sumbu Y-nya adalah frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Sementara itu sumbu X-nya adalah tepi kelas. Langsung saja silakan klik menu insert, kemudian kita pilih grafik dalam bentuk line, kemudian kita pilih grafik bentuk line width maker. Kita atur tata letaknya. Oke. Silakan klik menu select data, kemudian klik add. Series name kita ganti dengan frekuensi kurang dari. Untuk series value-nya kita isi dengan nilai dari frekuensi kumulatif kurang dari. Klik OK. Selanjutnya klik add kembali. Series name-nya adalah frekuensi lebih dari. Kemudian series value-nya kita isi dengan nilai dari frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, klik OK. Untuk akses label kita ganti dengan tepi kelas. Oke. Labelnya bisa kita hilangkan. Kemudian warna dari grafik tersebut Anda bisa memilih mana yang Anda kehendaki. Demikian sahabat-sahabati statistika yang berbahagia, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan mempergunakan Microsoft Excel sekaligus membuat grafiknya. Saya akhiri sekian, semoga tutorial ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.